Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik semua ya. Nah, hari ini kita akan mulai materi pertama pada pelajaran informatika, yaitu materinya adalah perangkat keras komputer. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, kalian sudah pernah lihat komputer belum? Apakah kalian punya komputer di rumah? Nah, kalau kalian sudah pernah melihat komputer, kalian tahu bagian-bagian dari komputer apa saja? Nah, kemudian, apakah kalian sudah pernah menggunakan komputer? Apa saja yang dapat kalian lakukan dengan komputer? Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjabarkan dulu apa saja tujuan pembelajaran kita pada materi tentang perangkat keras komputer. Yang pertama, siswa mampu mengklasifikasikan perangkat keras komputer yang digunakan. Jadi klasifikasi dari perangkat keras komputer itu ada input device, ada output device, ada process device, dan ada storage device. Nah, nanti kalian harus mengklasifikasikan, perangkat keras ini termasuk input, output, proses, atau storage. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer yang digunakan. Misalnya, jika saya ingin mengetik, apa yang harus saya gunakan? Atau jika ada pertanyaan, jika saya ingin mencetak dokumen, perangkat apa saja yang harus saya gunakan? Dan yang ketiga, yaitu siswa mampu menjelaskan fungsi dari perangkat keras komputer yang digunakan. Contohnya keyboard fungsinya untuk apa, dan mouse fungsinya untuk apa. Oke, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai materi tentang perangkat keras, kalian harus mengerti dulu apa konsep dari sistem komputer. Apakah itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain untuk memproses sebuah pengolahan data. Setelah data itu diproses, maka akan menghasilkan sebuah informasi. Dalam konsep sistem komputer, ada 3 komponen yang paling berpengaruh. Yang pertama yaitu brainware. Apa itu brainware? Brainware atau pengguna komputer, yaitu manusianya, dan sering kita sebut dengan user. Tanpa adanya brainware, maka komputer itu tidak dapat digunakan. Nah, komponen yang kedua yaitu hardware atau perangkat keras. Perangkat keras ini contohnya monitor, keyboard, dan mouse. Kemudian yang ketiga adalah software. Software itu adalah perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan dalam komputer. Contohnya begini. Misalnya, seorang brainware atau seorang user A ingin memutar sebuah video. Kemudian, user tersebut akan memberikan perintah melalui hardware berupa mouse. User memberikan perintah ke hardware dengan mengklik 2 kali pada video yang akan digunakan menggunakan mouse. Kemudian, setelah itu, hardware akan mengirimkan perintah tersebut kepada software. Dan selanjutnya, software akan memproses perintah tersebut. Dia akan mencari video yang ditentukan oleh user dan kemudian akan menampilkannya melalui hardware. Hardware akan menampilkan hasil dari perintah memutar video itu kepada brainware. Jadi konsepnya adalah dari brainware atau user kemudian memberikan perintah ke hardware. Hardware akan memberikan atau mentransfer perintah tersebut ke software. Software akan mengolah proses pengolahan data tersebut, pengolahan perintah tersebut, dan setelah hasilnya didapatkan oleh software akan dikembalikan ke hardware. Hardware lah yang nantinya akan menampilkan hasil perintah kepada user atau pengguna. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai perangkat keras. Perangkat keras adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer disebut juga hardware. Dan hardware ini berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Untuk materi tentang pengenalan hardware lebih mendalam, saya akan menjadikan sebuah video tentang perangkat keras. Silakan disimak video berikut ini. Berdasarkan fungsinya, hardware dibagi menjadi 4,
yaitu input device, process device, output device, dan storage device. Input device. Input bisa diartikan masukan dan device bisa diartikan perangkat. Jadi, input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, dan audio. Contohnya seperti keyboard untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol. Ada mikrofon untuk memasukkan data berupa suara. Ada webcam yang inputannya berupa gambar atau video. Ada mouse untuk menggerakkan kursor. Ada scanner untuk memasukkan file digital dari file cetak, dan masih banyak lainnya. Proses device. Proses artinya pemrosesan, dan device artinya perangkat. Proses device atau perangkat pemrosesan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang telah dimasukkan dalam komputer. Contohnya, ada prosesor yang memproses data atau perintah yang telah dimasukkan. Ada RAM untuk memproses data yang disimpan secara sementara. Ada VGA card yang berfungsi untuk memproses grafis. Ada motherboard atau papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Power supply untuk mengaliri arus listrik untuk komponen-komponen atau hardware pada komputer. Output device. Output yang berarti keluaran dan device artinya perangkat. Output device atau perangkat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan peralatan pemrosesan. Hasil dari output terbiasanya berbentuk gambar, teks, maupun suara. Nah, kalau ini kebalikan dari input device yang memasukkan data. Sedangkan kalau output device ini untuk mengeluarkan atau menampilkan data. Contohnya, ada monitor yang keluarannya adalah berupa signal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang ditampilkan pada layar monitor. Lalu ada printer yang hasil keluarannya berupa gambar atau teks pada media cetak. Dan ada speaker yang hasil keluarnya berupa suara. Storage device. Storage artinya penyimpanan, device artinya perangkat. Storage device atau perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Contohnya, untuk perangkat internal seperti hard disk dan SSD. Dan untuk yang perangkat eksternal, ada hard disk eksternal, flash drive, dan CD-ROM. Masing-masing berfungsi untuk menyimpan data. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti materi tentang perangkat keras komputer? Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung tanyakan kepada guru yang ada di kelas. Atau kalian bisa menanyakannya melalui WA pribadi. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.